Selamat pagi anak-anak kelas 2A BC yang hebat, sehat, semangat, dan penuh sukacita. Pagi hari ini kita akan sama-sama belajar tematik tema 1, subtema 2, pembelajaran 3. Hari ini kalian belajar dengan Bu Desi ya. Nah anak-anak, sebelum melanjutkan pembelajaran, Bu Desi mempersilahkan anak-anak untuk menyiapkan dulu buku tematik tema 1. Ya, tematik tema 1 ini bukunya berjudul Hidup Rukun. Kalian siapkan dulu beserta alat tulisnya. Siapkan pensil dan penghapus. Sudah? Sudah ya? Nah, pagi hari ini tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, dengan diberikan teks cerita tentang hidup rukun, peserta didik dapat menuliskan kalimat ajakan yang berkaitan dengan hidup rukun secara lisan dengan bahasa yang santun. Dan yang kedua, dengan diberikan soal latihan, peserta didik dapat membubuhkan tanda lebih dari, sama dengan, atau kurang dari di antara dua bilangan 3 angka dengan tepat. 3 angka itu bilangan ratusan ya anak-anak. Yuk langsung saja kita belajar bersama. Oke, ayo mengamati. Di sini Bu Desi sudah sediakan teks. Anak-anak juga bisa membuka bukunya. Bentar ya, Bu Desi carikan dulu halamannya. Kalian bisa buka bukunya di halaman 68 ya anak-anak. Oke, yuk kita baca bersama-sama ya. Pentas seni diadakan untuk merayakan hari kemerdekaan. Dalam acara pentas seni, Siti dan teman-teman akan menari. Mereka bersemangat mempersiapkan tarian. Inilah tarian yang akan ditampilkan Siti. Nah, kita ulang lagi ya di bacaan kita ini. Ternyata di saat hari kemerdekaan itu, Siti dan teman-teman ingin menampilkan suatu pentas seni. Nah, tampilannya adalah suatu tarian. Hari kemerdekaan itu tanggal berapa anak-anak? Betul, tanggal 17 Agustus ya. Hari ini sudah bulan Agustus. Jadi sebentar lagi hari kemerdekaan akan tiba. Nah, dalam acara ini Siti dan teman-temannya akan menari. Lihat nih ya, di gambar-gambar ini adalah macam-macam gerakan tarian yang akan ditampilkan Siti dan teman-teman. Nah, di era pandemi ini tentunya kita tidak bisa ya merayakan hari kemerdekaan semeriah yang ada di buku seperti Siti dan teman-teman. Tapi tidak mengurangi sukacita kita untuk menyambut hari kemerdekaan. Nah, ternyata anak-anak, ketika Siti dan teman-teman berlatih menari, Lani memperhatikan Siti. Dia juga ingin ikut menari. Nah, apa ya yang sebaiknya dilakukan Siti ketika melihat Lani ingin ikut menari? Ya, betul. Siti mengajak Lani. Nah, kemarin kita sudah belajar ya kata ajakan. Nah, kata ajakan itu ada 3. Ayo, mari, yuk. Nah, sekarang Bu Desi minta anak-anak bagaimana ya cara membuat kalimat untuk Siti mengajak Lani berlatih menari. Coba Bu Desi beri waktu untuk anak-anak memikirkan kalimat apa yang bisa ya tentunya dengan bahasa yang sopan. Sudah menemukan kalimatnya? Oke, nah di sini Bu Desi akan memberi contoh cara mengajak Lani ya, cara mengajak Siti. Maksudnya Siti mengajak Lani ya. Nah, ini ya. Hai Lani, ayo ikut aku berlatih. Kita menari bersama-sama. Karena tadi Siti melihat Lani juga ingin ikut menari ya, makanya Siti mengajak Lani dengan cara menyapanya dulu. Hai Lani, ayo. Nah ini ya, ayo. Ayo itu adalah salah satu kata ajakan ya. Hai Lani, ayo ikut aku berlatih. Kita menari bersama-sama. Mudah ya anak-anak?
Mudah sekali, kemarin Bu Desi sudah berikan contoh-contoh yang lain ya di video pembelajaran yang lalu. Nah, ternyata tidak hanya anak-anak saja yang sibuk. Ibu-ibu pun sibuk mempersiapkan konsumsi. Ada 225 makanan kotak dan 252 minuman botol. Manakah yang lebih banyak? Nah, sekarang ini kita diminta untuk membandingkan dua bilangan. Dengan cara bagaimana? Yuk kita lihat bersama-sama. Nah, cara untuk menentukan suatu bilangan itu lebih banyak atau kurang dari dengan membandingkan nilai angka pada tempat ratusan, puluhan, dan satuannya. Minggu yang lalu Bu Desi sudah memberikan video pembelajaran ya bagaimana menentukan nilai ratusan, nilai puluhan, dan nilai satuan. Ini sangat penting untuk kita dapat membandingkan suatu bilangan. Yuk langsung ke contohnya saja ya. Nah tadi di soal anak-anak disuruh memperhatikan bilangan 225 dan 252. Nah kita akan uraikan bersama-sama ya. 225 itu dengan 252. Nah, 225 yang menempati nilai ratusan berarti berapa? 200. Yang menempati nilai puluhan 20 dan yang menempati nilai satuan adalah 5. Lihat ya. Ini ratusan, puluhan, dan satuan. Nah, itu bilangan 225 ya, 225. Nah, bagaimana kalau 252? Yuk kita uraikan bersama-sama. Nilai tempat ratusannya sama, yaitu 200. Puluhannya berapa? Puluhannya 50 ya. Di sini ada angka 5, berarti 50 dan satuannya 2. Jadi 252 jika kita uraikan 200 ditambah 50 ditambah 2. 252. Yuk sekarang kita lihat bersama-sama cara membandingkannya. Yang pertama kita lihat dulu nilai ratusannya. Nilai angka pada tempat apa ini? Kalau di depan itu tempatnya tempat apa coba? Ya, good. Ratusan ya. Jadi nilai angka pada tempat ratusan ini sama-sama menunjukkan angka 2 atau 200. Jadi ini nilainya sama ya. Kalau sama itu belum bisa kita bandingkan anak-anak. Kita lanjut lihat belakangnya. Lihat nilai angka pada puluhan. Nah ini ya yang kedua, nilai angka pada puluhan. Nilai angka pada tempat berapa ini? Puluhan ya. Nilai angka pada tempat puluhan itu ternyata tidak sama. Karena yang atas ini 2 dan yang bawah ini 5. Jadi 20 dan 50. Dari sini kelihatan ya anak-anak angka mana yang lebih besar atau angka mana yang lebih kecil. 20 dan 50 tentu saja besar angka 50. Oke ya. Yuk kita lanjutkan dulu. Nah, nilai angka pada tempat ratusan kedua bilangan tersebut sama, yaitu 200, seperti yang Bu Desi jelaskan tadi ya. Lalu nilai angka pada tempat puluhannya ternyata tidak sama, yaitu 20 dan 50. Jadi kita tarik kesimpulan, karena 20 kurang dari 50, maka 225 kurang dari 252. Mengerti ya sampai sini ya? 225 itu kurang dari 252. Nah, ketika anak-anak nanti diminta untuk menuliskan katanya ya, bukan tanda tapi katanya, ingat kurang dari atau lebih dari atau sama dengan. Karena di sini 225 itu kurang dari 252. Jadi kita gunakan kata kurang dari. Selanjutnya, nah kalau tadi sudah katanya, kita sekarang masuk ke simbol. Simbol membandingkan bilangan itu ada 3. Nah,
seperti ini ya. Mulut terbuka. Nah, ini ya. Kita lihat bersama-sama. Nah, kalau tandanya seperti ini itu artinya kurang dari. Menunjukkan bilangan kurang dari. Nah, kalau berlawanan seperti ini lebih dari. Menunjukkan bilangan lebih dari. Dan yang ketiga itu sama dengan. Menunjukkan bilangan yang sama. Nah, mudah ya, di kelas 1 kalian tentu sudah mempelajari ini ya. Bu Desi hanya mereview saja dan mengulang. Oke, selanjutnya. Tadi masih di bilangan 225 dan 252. Jadi kita dapat tulis bahwa 225 itu titik-titik dari 252. Kalau tadi disebutkan di slide yang sebelumnya itu kurang dari ya. Nah, sekarang anak-anak diminta menuliskan simbolnya. Simbol kurang dari itu bagaimana tadi? Iya, seperti ini ya. Jadi ini bisa dilihat bilangan yang kecil, ini bilangan yang lebih besar. Tentu saja yang dibukanya ke lebih besar, yang dimakan yang lebih besar. Nah, sudah paham ya anak-anak? Bu Desi hanya memberikan satu contoh ini saja ya. Nah, untuk lebih lagi menambah pengetahuan anak-anak, kalian bisa mengerjakan latihan di buku paket tema 1 halaman 73. Kalian buka buku paket kalian tema 1 halaman 73. Nah, ini dikerjakan bersama orang tua ya dan tidak dikumpulkan. Jadi ini hanya untuk latihan anak-anak di rumah. Oke, semangat belajar. Nanti kalau misalnya anak-anak belum jelas dengan video yang Bu Desi berikan pagi hari ini, kalian bisa tanyakan kepada wali kelas masing-masing melalui WA. Japri ya anak-anak, jangan di grup. Tapi japri bagi anak-anak yang belum mudeng, belum paham, nanti bisa tanya ke wali kelas masing-masing. Oke, sekian pembelajaran kita pagi hari ini. Selamat mengerjakan soal latihan pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan.